Seseorang dengan massa 100 kg berada di salah satu batang kayu bermassa 400 kg. Keduanya awalnya diam. Kemudian batang kayu tersebut sedang terapung di atas sebuah danau yang tenang. Jika orang tersebut berlari dari ujung batang kayu ke ujung batang kayu lainnya dengan kecepatan 2,7 meter per sekon relatif terhadap batang kayu, maka kecepatannya relatif terhadap daratan adalah titik-titik meter per sekon. Oke, ini kasus tentang momentum ya. Kita akan menggambarkan dulu sketsanya seperti gambar berikut. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada orang, ada batang kayu di sini, kemudian terletak di atas danau yang tenang, artinya tidak ada arus ya. Kemudian orang ini berlari terhadap batang kayu dengan kecepatan 2,7 relatif terhadap batang kayu. Misalkan kita beri namanya VO. Jadi VO itu adalah kecepatan orang relatif terhadap batang kayu. Oke, kita tuliskan dulu seperti ini. Kemudian pada mulanya atau awalnya keduanya itu diam. Artinya kalau keduanya diam berarti momentumnya adalah 0. Maka kita bisa tuliskan momentum awalnya itu sama dengan 0 ya. Dan karena di sini tidak ada gaya eksternal ya, permukaan danonya dianggap tidak ada gaya geseknya, berarti maka momentum akhirnya juga harus 0 ya. Dan kita akan meninjaunya langsung terhadap tanah. Jadi momentum akhirnya juga harus bernilai 0. Ini semua relatif terhadap tanah atau relatif terhadap daratan ya. Kita tulis dulu relatif daratan. Sekarang untuk momentum akhirnya kita bisa cek ya. Untuk momentum awalnya udah pasti 0. Dan momentum awal juga harus sama dengan momentum akhir sehingga momentum akhirnya 0. Maka kita bisa cari langsung dari persamaan momentum akhir. Nah, momentum akhir yang ada pada sistem ini relatif terhadap daratan. Kita lihat dulu untuk orang ya. Orangnya bergerak ke kanan. Oke, kita buat acuannya di sini misalkan, dan orang ini bergerak ke arah kanan. Ini sumbu positifnya, sumbu X misalkan ya. Dia bergerak di sepanjang sumbu X. Berarti momentum akhirnya adalah M orang dikalikan dengan kecepatannya relatif terhadap daratan. Berarti pada saat orang itu sudah mulai bergerak, tentu saja batang ini juga akan mulai bergerak ya. Kemana arah geraknya? Pasti ke arah belakang ya, untuk mempertahankan momentumnya tetap 0. Nah, kita misalkan batang ini akan bergerak dengan kecepatan VB. Jadi VB itu apa? VB itu adalah kecepatan batang relatif terhadap daratan pasti. Kita tuliskan dulu di sini ya. VB adalah kecepatan batang relatif darat. Oke, seperti ini. Sehingga untuk momentum akhirnya ya, arah ke kanan kita buat positif. Jadi momentum orang, massa orang dikalikan VO dikurang VB, karena kita meninjaunya terhadap daratan ya. VO ke kanan, VB-nya ke kiri. Kemudian untuk batangnya berarti negatif karena dia punya kecepatan ke arah kiri. Massa batangnya kita misalkan MB ya. Jadi ini ada massa batang MB, kemudian massa orang itu kita sebut sebagai MO. MB dikalikan VB. Momentum akhirnya harus 0 sehingga kita dapat persamaannya MO-nya adalah atau kita masukkan nanti ya, kita buka dulu MOVO kemudian dikurangi dengan MOVB kemudian dikurangi lagi dengan MBVB. Maka karena kita sudah tahu nilai VO tadi, VO itu adalah kecepatan orang relatif terhadap batang kayu dan nilai MB-nya juga sudah kita tahu, maka VB tahu ya dari sini, sehingga kita bisa lakukan pengubahan ya. Kita jadikan VB sebagai subjek atau kita tulis dulu seperti ini. Kita akan punya, oh ini MB ya, bukan VB tapi ini MB dikalikan VB. Maka kita dapatkan MO ditambah dengan MB dikalikan VB sama dengan MO dikalikan VO, sehingga nilai VB-nya sama dengan MO kemudian dibagi dengan MO plus MB, MO ditambah MB dikalikan VO. Nah, dari persamaan yang terakhir kita dapatkan, kita bisa mendapatkan nilai V batangnya, yaitu VB sama dengan MO-nya adalah 100 ya tadi ya, MO-nya 100, MB-nya 400. Kita bisa masukkan di sini, berarti 100 dibagi 100 ditambah 400, kita dapat 500 dikalikan VO-nya adalah 2,7, atau kita tulis dulu VO di sini. Berarti nilai VB-nya sama dengan 1/5 VO. 1/5 VO. Padahal yang kita cari adalah kecepatan orang relatif terhadap daratan. Maka kita akan mencari nilai ini, VO min VB. VO min VB ini tidak lain kecepatan orang tersebut relatif terhadap daratan ya. Atau kita tulis V orang relatif daratan atau VOD itu sama dengan VO dikurang VB. VO dikurang VB-nya adalah 1/5 VO. Jadi VO min 1/5 VO, atau kita dapatkan 4/5 VO. Nah, sudah hasil akhir tinggal kita masukkan ya. 4/5 VO-nya sendiri adalah 2,7. Maka kalau kita hitung kita dapat 2,16 ya. Jadi 2,16 meter per second. Atau jika kita bulatkan satu desimal kita dapat 2,2 meter per second. Nah, inilah kecepatan orang relatif terhadap
daratan. Make sense ya, karena orangnya bergerak ke kanan, kemudian batangnya bergerak ke arah kiri. Maka relatif terhadap daratan dia akan punya kecepatan yang lebih kecil daripada kecepatan orang terhadap batang, seperti itu. Sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan Vx sebagai fungsi yang bergantung waktu seperti ditunjukkan grafik. Jarak tempuh mobil dari menit ke 30 hingga ke 60 adalah titik-titik kilometer. Oke, jadi di sini kita diberikan tabel grafik ya, grafik V terhadap T. Yang dicari adalah jarak ya. Maka kita bisa langsung menggunakan konsep kalau kita punya grafik VT, maka jarak itu tidak lain adalah luas di bawah permukaan di bawah grafik ya. Jadi jarak itu adalah luasan di bawah grafik. Nah, yang dicari itu adalah pada menit ke 30 hingga 60. Maka kita cukup mencari luasan yang ini ya, menit ke 30 hingga ke 60. Nah, luasnya bentuknya tidak lain adalah persegi panjang ya, berarti jarak itu sama dengan luas persegi panjang, atau kita tulis luas saja. Nah, sekarang kita tinggal hitung luasnya. Luas persegi panjang itu panjang dikalikan lebar ya. Panjangnya dari 30 ke 60, berarti kan 30 menit ya. 30 menit itu berarti setengah dikalikan tingginya atau lebarnya adalah 40. Nah, ini sudah dalam jam ya. Jadi di sini kan sama dengan setengah jam. Jadi panjangnya adalah setengah jam karena di sini dalam menit. Kemudian ketinggiannya di sini atau lebarnya 0 ke 40 ya, berarti 40. Berarti jaraknya sama dengan setengah kali 40, 20, satuannya sudah kilometer ya. Maka kita isikan di sini 20,0 kilometer seperti itu. Sebuah massa titik atau sebuah massa M di titik P ya, digantung pada suatu tali dengan panjang A seperti gambar. Tali tersebut diputar dengan kecepatan sudut tertentu sehingga massa M bergerak melingkar beraturan pada bidang horizontal dengan sudut antara tali dengan garis vertikal adalah alfa. Jika massa M 2 kg, A 40 cm, cos alfa 4/5, maka energi kinetik massa M sama dengan titik-titik joule. Oke, ini adalah kasus ayunan konik atau kerucut ya, ayunan kerucut karena dia geraknya seperti ini, melingkar terhadap horizontal, maka kita bisa melihat bentuk atau geometrinya seolah-olah seperti kerucut, makanya disebut sebagai ayunan konik atau kerucut ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada massa M ini. Oke, kita gambarkan terpisah ya di sini. Ini adalah massa M-nya, pasti dia akan punya gaya beratnya dia sendiri dulu ya. Jadi ke bawah dia akan punya M kali G, kemudian ada gaya tegangan tali T ke arah atas seperti ini, T-nya. Kemudian di sini sudutnya alfa ya, alfanya di atas, maka kita bisa uraikan atau kita bisa buat komponen T-nya dengan sudut alfanya nanti akan berpindah di sini ya. Berseberangan dia kan, berarti alfanya nanti akan pindah di sebelah sini karena dia berseberangan. Nah, sekarang kita tinggal uraikan nilai T-nya, berarti ada yang ke arah atas di sini, ini adalah T cos alfa, kemudian ada yang menuju ke pusat ke arah radial ke sana, berarti ini adalah T sin alfa. Kemudian karena gerakannya itu hanya di bidang horizontal, maka komponen gaya yang arahnya vertikal itu resultannya pasti 0 ya, karena geraknya hanya di bidang horizontal saja, sehingga kita mendapatkan persamaan sigma F yang ke arah sumbu Y itu pasti sama dengan 0. Yang ke arah sumbu Y kita punya T cosinus theta itu sama dengan M dikalikan G atau MG. Oh, simbolnya menggunakan alfa ya. Jadi ini simbolnya kita ganti dulu karena di soal pakai alfa, kita ikutin ya. Jadi yang ini adalah T cos alfa, kemudian kita punya T cos alfa sama dengan M kali G. Oke, kita buat persamaan ini menjadi persamaan 1 ya. Kemudian kita lihat untuk sumbu horizontalnya atau bidang horizontalnya dia tidak 0 resultan gayanya, tapi dia bergerak melingkar ya. Maka kita bisa tuliskan sigma F X-nya, X itu yang horizontal sama dengan M dikalikan A. Nah, karena dia bergerak melingkar beraturan, berarti A yang bekerja di sini pasti adalah percepatan sentripetal. Dan sigma Fx yang di sini hanya ada satu gaya yang ke arah sumbu X, yaitu T sin alfa. Maka sigma Fx-nya hanya satu, T sin alfa sama dengan M dikalikan A sentripetal itu adalah V kuadrat per R ya. Kita gunakan V di sini. V kuadrat dibagi R. R-nya adalah jari-jari lingkarannya di sini. Ini kita buat menjadi persamaan yang kedua ya. Nah, yang akan kita cari adalah energi kinetik, artinya kita butuh data kecepatannya. Maka kita selesaikan persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai kecepatan ya. Caranya tinggal kita bagi saja, persamaan 2 kita bagi persamaan 1 ya untuk eliminasi nilai T. Oke, kita lanjut di sini. Persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1, maka kita akan mendapatkan
tulis ulang dulu, T sin alfa dibagi dengan T cos alfa sama dengan, untuk T sin alfa kita punya mv kuadrat per R dibagi dengan T cos alfanya sama dengan mg. Berarti M-nya bisa cancel, kemudian T-nya juga bisa kita coret ya. Sin alfa per cos alfa itu adalah tan alfa. V kuadrat per R dibagi G, jadi V kuadrat per GR. Nah, kita butuh nilai V kuadrat nih, maka masukkan aja dulu di sini nilainya tan alfa. Cos alfanya 4/5 ya, ini pasti sudutnya 37 ya, atau kalau misalkan tidak mau menghafalkan, kita bisa pakai bantuan segitiga siku-siku seperti ini dengan memasukkan nilai alfa. Cos alfa itu samping per miring, sampingnya 4, miringnya 5, karena ini pasti triple Pitagoras ya, bisa dicari pakai Pitagoras, berarti yang sisi depannya itu pasti 3. Sehingga tan alfanya adalah 3/4 ya. Berarti kita dapat di sini tan alfa itu sama dengan depannya 3, sampingnya 4. Tan depan per samping. Oke, jadi 3/4 sama dengan V kuadrat dibagi GR. Nah, kita juga belum tahu nilai R-nya karena yang diketahui itu adalah nilai A. Maka kita bisa gunakan lagi trigonometri lagi ya. Dari gambar terlihat jelas bahwa R itu kan sisi depan dari sudut alfa ini. A itu sisi miringnya. Maka R itu pasti sama dengan A dikalikan sin alfa ya. R itu sisi depan atau sin alfa itu R per A. Maka R-nya sama dengan A sin alfa. Atau sama dengan A dikali sin alfanya. Kita lihat lagi dari segitiga ini, sin itu depan per miring, jadi sin alfanya 3/5. Oke, supaya mudah kita langsung masukkan saja angkanya. A-nya adalah 40 cm dikalikan 3/5, berarti sama dengan 40 dikali, atau kita coret dulu aja ya, 40 dengan 5 dapat 8, 8 dikali 3 itu sama dengan 24 cm. Jadi nilai R-nya sama dengan 24 cm atau 0,24 meter ya. Maka kita bisa masukkan di nilai V kuadrat. Kita tulis dulu 3/4 dikali G dikali R sama dengan V kuadrat. 3/4, G-nya nanti aja kita masukkan karena G-nya harus pakai 9,8 ya. R-nya kita masukkan 0,24. 0,24 meter sama dengan V kuadrat. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. 4 dengan 0,24 kita bagi ya, kita bisa dapat 0,06. Kemudian 0,06 dikalikan dengan 3, kita akan dapat 0,18 ya. Jadi ini hasilnya adalah 0,18 kalikan G sama dengan V kuadrat. Nah, ini adalah nilai V kuadratnya. Maka energi kinetiknya bisa kita hitung. EK itu sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Untuk data masanya diketahui, apakah diketahui di soal ada ya, 2 kg. Jadi masanya sama dengan 2 kg. Langsung bisa kita coret dengan setengah ya. Setengah dikalikan 2, coret, dikalikan V kuadrat. V kuadratnya adalah 0,18 G. Nah, hasil akhir tinggal kita masukkan ya. 0,18 dikalikan 9,8. Maka kita akan dapat 1,764. 1,764 Joule. Dan jika kita buat satu desimal, kita bulatkan jadi 1,8 Joule ya. Inilah energi kinetiknya. Sebuah benda bergerak sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Posisi benda pada waktu-waktu tertentu digambarkan dengan titik merah ya. Perpindahan benda antara T sama dengan 0 sampai 4 sekon adalah titik-titik meter ya. Jadi cukup mudah soal ini, kita hanya melihat perpindahannya saja ya. Yang diminta adalah perpindahan antara T sama dengan 0 sampai 4 second. T sama dengan 0, posisi benda akan ada di sini. T sama dengan 4 second, posisi benda akan ada di sini. Maka bisa kita lihat dengan mudah bahwa arah perpindahannya ke arah kiri ya. Jadi dari 0 sampai ke 4 second dia akan berpindah ke kiri sebesar berapa satuan atau berapa meter di sini? 0 ke -1. Berarti ini adalah 2 meter. Berarti kalau ditanyakan perpindahannya hingga 0 sampai 4 ya jawabannya 2 meter atau kita tuliskan 2,0 meter. Dan perpindahan itu adalah vektor ya. Maka di sini semestinya jawabannya adalah -2, artinya 2 meter ke kiri. Nah, karena tidak ada keterangan apapun, asumsinya adalah perpindahan yang di sini yang dimaksud adalah besar perpindahannya. Karena jika kita mau tulis dengan lengkap, perpindahannya sebenarnya adalah 2 meter arahnya ke kiri ya, atau ke sumbu X negatif seperti itu.